Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Kali ini saya ingin coba untuk buatkan video lagi buat teman-teman, video perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Nah, berbeda dengan biasanya, dalam video kali ini saya ingin buatkan full teman-teman. Tidak saya skip, tapi video full perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Namun untuk Jombangnya ini kita mulai tidak dari Jombang kotanya ya, tapi kita mulai dari wilayah Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ini kalau nggak salah tepatnya di Desa Kayen. Kalau salah saya mohon dikoreksi. Nah, di depan kita itu udah kelihatan dari jauh itu ada Masjid Muldoko, itu menaranya yang tinggi kelihatan teman-teman. Nah, di depannya masjid itu pintu masuk atau pintu keluar tol Bandar Kedung Mulyo. Banyak sekali truk parkir ya di sini ya. Hati-hati teman-teman kalau melintas di sini, terutama malam hari karena penerangan minim, tapi banyak truk parkirnya. Nah, ini di kiri kita Masjid Muldoko. Sementara di kanan kita pintu masuk dan keluar tol Bandar Kedung Mulyo. Jadi di Jombang itu ada dua pintu ya untuk masuk dan keluar tol. Yang pertama adalah di desa atau di wilayah Kecamatan Bandar Kedung Mulyo ini. Kemudian yang kedua itu ada di wilayah Kecamatan Tembelang. Hanya ada dua, tidak tahu kalau di daerah lain mungkin Mojokerto lebih banyak ya, Sidoarjo apalagi. Nah, sementara kalau di Jombang itu hanya ada dua, yaitu di Bandar Kedung Mulyo dan di Kecamatan Tembelang. Ini posisi kita sekarang sedang menuruni jembatan Kayen. Seperti ini suasana Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Kiri ada Indomaret. Teman-teman kalau misalkan pengen belanja cemilan buat perjalanan, nah bisa mampir-mampir di sini, banyak sekali sampai ke Nganjuk sana nanti ya. Jalur yang kita lalui ini merupakan jalur nasional, sehingga pasti ramai, banyak truk-truk besar seperti yang tadi udah kita lewati ya. Di kiri kita ada SPBU apa ini namanya? SPBU Kayen atau SPBU mana ini? Kanan kiri persawahan, asik banget. Jalurnya di ruas jalan ini cukup lebar teman-teman, sehingga dipastikan nyaman untuk kita lalui. Kemacetannya sudah nggak terlalu parah. Dulu di sini parah banget sebelum ada ruas jalan tol ya. Sekarang sejak adanya jalan tol, ini kepadatan atau kemacetannya yang biasanya terjadi di wilayah Bandar Kedung Mulyo ini sudah jauh berkurang. Nah, titik kemacetannya itu ada di perlintasan kereta api ini. Ada di depan kita ini. Nah, di depan kita ini perlintasan sumber kemacetan di wilayah Kabupaten Jombang. Ini kalau misalkan belum ada tol dulu, apalagi pas menjelang hari raya atau hari-hari libur besar ya, menjelang libur besar, libur panjang maksudnya, itu macetnya panjang sekali di sini. Beruntung sekarang sudah ada ruas jalan tol, sehingga kemacetannya sudah tidak separah dulu lagi. Sudah lebih landai sekarang, tapi ya masih macet juga kayak gini. Ini mau nyalip kiri nggak bisa, mobilnya juga saling salip ini. Ini di depan kita penyebab kemacetannya karena adanya rel kereta api, ada perlintasan, ada dua rel ya di sini ya. Yang satu untuk lajur ke barat, yang satunya lagi lajur ke timur, kan sendiri-sendiri soalnya. Ada rel ganda. Enaknya naik motor gini teman-teman, bisa belusuk-belusuk ya. Kalau mobil gitu terjebak macet udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa pasrah. Nah, kalau motor ini bisa belusuk-belusuk. Kita tadi ada di belakang, sekarang kita lumayan di depan ini. Oke. Jadi ada rel ganda di sini.
Yang kalau keretanya dari barat maupun ke timur sama-sama melintas itu kemacetannya jadi lebih panjang karena lebih lama ditutupnya pintu rel kereta apinya. Kita sudah mendekati perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Jadi di depan kita ini nanti ada perbatasan 3 kabupaten. Tepatnya di Simpang 3 Mengkreng, Kabupaten Kediri. Ini yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri, teman-teman. Di kanan kita ini Puskesmas Bandar Kedung Mulyo. Jadi kalau ada masalah kesehatan, nah di sini nggak perlu khawatir. Ada Polsek juga di kanan kita tadi, ada kantor desa. Kita terus menuju ke Nganjuk. Langitnya cerah sekali, mudah-mudahan sampai sore nanti nggak hujan. Oke, ini dia perbatasannya teman-teman. Simpang 3 Mengkreng Kediri di depan kita. Nah, kita sudah sampai atau sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kediri. Tepatnya wilayah Mengkreng. Saya tak coba parkir sebentar ya, mohon waktu sebentar saja. Saya tak coba untuk parkir ke kanan. Nanti kita lanjut lagi. Mohon waktu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi perjalanan menuju ke Nganjuk. Mohon maaf saya barusan ada perlu di Simpang 3 Mengkreng. Oke, kita mulai lagi dari Simpang 3 Mengkreng. Kita menuju ke kota Nganjuk. Sampai dengan kota Nganjuk, insya Allah videonya nanti nggak saya skip teman-teman. Sehingga nanti secara utuh teman-teman bisa melihat durasinya ini. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk tiba di Nganjuk. Nanti paling-paling saya skip itu kalau saat lampu merah ya, biar berhentinya nggak kelamaan. Karena biasanya lama banget, termasuk yang di Kertosono itu, lampu merah Kertosono itu biasanya lama sekali lampu merahnya. Kalau nggak di skip nanti videonya jadi kelamaan. Kelamaan durasinya ya, kepanjangan durasinya. Oke, kita masuk menyeberangi Sungai Brantas. Ini sungai yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Kanan kiri kita ini sungainya teman-teman, asik banget. Sayangnya jembatannya cukup sempit ya di sini ya, hanya ada 2 lajur, satu dari barat dan satu ke timur. Sehingga kalau ada kepadatan, waduh di sini juga bisa menjadi salah satu sumber kemacetan. Mudah-mudahan ke depan pemerintah berkenan untuk memperlebar jembatannya, biar nggak hanya 1 lajur, tapi bisa 4 lajur. Oke, di depan kita ini perbatasan masuk Kabupaten Nganjuk. Ada gapuranya teman-teman. Kita sudah berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Kertosono. Kalau nama desanya saya lupa, mohon maaf. Nama desanya apa ini di sini? Di kiri kita ada hotel, wih sponsor. Kalau butuh penginapan, nggak perlu khawatir. Di Kertosono kok capek, mau nginep di mana ya? Nah, ada penginapannya juga di sini. Oke, lampunya sudah hijau, kita lanjut lagi. Kok macet? Oke, lanjut. Jalannya agak geronjal-geronjal di sini. Aspalnya bergelombang ya. Ini kalau ke kiri itu bisa arah ke Kediri. Nah, kalau ke kanan tadi ke Pasar Kertosono dan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Nganjuk atau wilayah Kecamatan Kertosono. Termasuk ada namanya Kecamatan Patian Rowo di sana. Wih, ini kiri kita ada yang punya pesawat diparkir di halamannya ya. Nggak tanggung-tanggung.
Kalau biasanya orang biasa itu yang parkir di halaman rumah paling-paling motor atau mobil ya. Nah kalau ini yang parkir di depan rumah pesawat. Nggak tanggung-tanggung. Ini pesawatnya Boeing 737 itu. Mantap banget. Tapi kayaknya udah nggak bisa terbang pastinya ya. Karena nggak ada jalur terbangnya. Hanya buat pajangan saja. Tapi walaupun pajangan lumayan itu pesawatnya pesawat asli. Seperti ini suasana kota Kertosono. Ini bukan pusat kotanya ya, tapi jalur lintasnya ini yang dilalui untuk menuju ke Nganjuk. Kiri kita ada SMA Negeri 1 Kertosono. Masih terus berlanjut, sementara di kanan kita ini ada RSUD Kertosono. Ada rumah sakit yang sangat besar juga ini. Bahkan dari RSUD Nganjuk kayaknya lebih besar Kertosono ya. Ada SPBU juga di kanan kita. Kiri ada Stikes. Ada sekolah ilmu kesehatan. Wih, jalurnya sepi, asik banget rek. Mantap sekali jalan-jalan dengan kondisi jalur sepi dan lancar seperti ini. Wah, asik banget pokoknya. Ini jakernya di kiri kita. Ini zaman dulu baunya luar biasa, ini bau limbahnya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Bau limbah dari pabrik Jaya Kertas Kertosono. Kertosono atau Baron ya sebenarnya ya wilayah sini. Melewati jembatan Baron. Bener Baron nggak ini? Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman. Dulu sering banjir juga. Sungai itu juga menjadi jalur buangan limbah dari pabrik PT Jaya Kertas. Di kiri kita ini ada SPBU. Ini SPBU yang ramah. Ini setiap kali ada orang yang beli bahan bakar ini pasti ditanya-tanya tujuannya kemana atau tanyanya macam-macam. Nggak tahu itu mungkin SOP-nya ya, SOP dari pemilik SPBU-nya. Jadi kalau ada pembeli itu harus diakrabi dengan cara ditanya-tanya. Tapi kadang saya jengkel juga kalau nanyanya kadang terus menerus ya. Dedes begitu. Di kiri kita ada waterpark yang sekarang sudah nggak terpakai. Ini namanya apa ini? Waterpark Kertosono. Padahal ini udah nggak Kertosono wilayahnya kayaknya ya, udah Baron kali ini. Nganjuk sekarang bisa dikategorikan termasuk daerah dengan industri yang terus tumbuh, teman-teman. Banyak sekali pabrik di kanan kiri kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar, termasuk sampai ke desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatikalen sana. Itu pabrik-pabrik juga bermunculan. Eksodus dari Surabaya kayaknya, karena UMK di Surabaya itu terlalu mahal, sehingga pabrik-pabrik banyak yang mengalihkan kegiatan produksinya ke desa-desa, termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ini. Sampai nggak apal sekarang ini pabrik apa, di sini ada pabrik apa. Termasuk di wilayah Baron ini juga ada pabriknya. Kanan kita ada masjid, kalau teman-teman kelelahan pengen istirahat mengemudi,
Nah, bisa mampir ke masjid sambil sholat, sambil istirahat. Ini kita perjalanan ke barat. Jadi kalau Jombang itu ada di timur atau di belakang kita ini. Nah, sementara kita mengarah ke barat, mengarah ke kota Nganjuk. Kita melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Wah, kayak Sun Gokong. Ada Alfamart juga. Teman-teman kalau pengen belanja kelenian, nah sambil perjalanan biar nggak ngantuk, ngelenik-ngelenik ya. Bukan ngelenik-kelenik ya, tapi cemilan maksudnya. Benar-benar ruas jalannya sangat sepi, sangat lengang ya, sehingga sangat nyaman sekali buat kita-kita yang ingin ngevlog seperti ini. Nggak terlalu banyak kendala teman-teman. Biasanya kalau jalur padat, apalagi dengan adanya truk itu ya, waduh itu susah. Kiri kita ada SPBU Baron. Baron pakai N ya, nggak pakai G. Seperti ini suasana kota Baron, ibu kota kecamatan Baron. Ini belok kiri mengarah ke desa-desa di wilayah kecamatan Baron. Kita tetap lurus mengarah ke kota Nganjuk. Di kanan kita ini pasar Baron, kanan kita, sementara kiri ini di belakangnya bangunan-bangunan ini ada lapangan. Oke, kita berhenti dulu. Lanjut lagi teman-teman, mengarah ke Nganjuk. Ini belok kiri, ini bisa lurus arah ke PG Merican Kediri. Nah, ini belok kiri. Ini tembusnya ke Merican Kediri. Kalau teman-teman berkenan, kapan-kapan kita coba untuk buatkan videonya ya. Video jalan tembus dari Baron Nganjuk menuju ke kota Kediri melewati PG Merican. Buat teman-teman yang belum kenal, nah kita kenalkan lagi ya. Join Channel merupakan salah satu channel khusus yang menyajikan informasi atau video-video tentang perjalanan atau traveling atau wisata. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tempat-tempat wisata yang keren atau ada jalur-jalur yang keren, nah silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan saya akan coba untuk buatkan videonya. Nah teman-teman yang suka dengan video-video perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload video-video terbaru. Plus tombol loncengnya, jangan lupa ya, tombol loncengnya ditekan biar notifikasinya aktif. Perlintasan kereta api Baron. Untuk kereta api, untuk jalur kereta api ini merupakan jalur lintas selatannya ya. Di kiri kita ini ada stasiun kereta api Baron pakai N. Nah, nanti di depan kita atau di barat kita ini ada namanya Barong pakai G. Dari Kertosono sampai ke kota Nganjuk ini jalannya juga sangat lebar sehingga sangat nyaman kayak gini. Jalannya lebar, kepadatannya nggak seberapa, jadi sangat lengang. Hati-hati juga karena jalurnya di sini adalah jalur relatif lurus. Nah teman-teman diharapkan kalau lewat sini untuk tidak lengah ya. Jangan lengah karena keenakan jalannya lurus dan mulus. Nanti teman-teman bisa ngantuk. Nah ngantuk ini yang kemudian sering menyebabkan terjadinya kecelakaan di wilayah ini. Dan namanya Nganjuk itu kalau ada kecelakaan itu kadang nggak gemen-gemen teman-teman. Korbannya itu kadang sampai parah begitu ya, bisa 2 atau 3 orang meninggal dunia. Karena emang di sini jalur cepat ini.
kendaraan sering memacu, sopir-sopir sering memacu kendaraannya dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga saat ngantuk langsung nyeliut itu motor atau mobilnya. Akibatnya terjadilah yang namanya laka lantas. Sehingga hati-hati teman-teman kalau lewat jalur ini. Walaupun jalurnya lengang, sepi dan nyaman, teman-teman jangan terlena. Kalau ngantuk segera beristirahat. Banyak masjid tadi yang bisa dijadikan tempat untuk teman-teman rehat. Nganjuk ini juga dijuluki sebagai kota angin teman-teman, karena anginnya di sini memang banter banget. Nanti kalau nggak percaya kita akan coba tunjukkan. Jadi perjalanan melewati atau menuju ke Nganjuk yang melewati mulai dari Barong, wilayah Kecamatan Tanjung Anom, sampai Kecamatan Sukomoro Nganjuk, itu anginnya kencang banget. Kadang kita kalau naik motor itu sampai nyilut-nyilut begitu, karena nahan angin teman-teman. Anginnya dari kanan atau kiri kita, kenceng banget anginnya. Oke, kita sudah melewati Barong. Nah, pakai G kalau tadi itu. Ini ada SPBU Barong di kanan kita. Kita perjalanan menuju ke Nganjuk itu juga berdampingan dengan rel kereta api. Jadi di kiri kita, belakangnya rumah-rumah ini adalah perlintasan rel kereta api yang searah dengan jalur yang kita lalui ini teman-teman. Searah menuju ke Nganjuk. Asiknya rek, jalannya mulai awal sampai ke sini masih sangat lengang. Nyaman sekali untuk kita berkendara pagi menjelang siang ini. Silakan teman-teman yang mungkin udah bosan lewat jalan tol, nah dicoba untuk lewat jalur sini, karena sekarang sudah nggak sepadat dulu. Jadi kalau dulu sampai macet-macet, rawan macet, nah sekarang sudah sangat lengang seperti ini teman-teman. Keren sekali. Ada sungai di kiri kita, udah kita lewati. Ini namanya daerah Kalimati. Tidak tahu kenapa dinamakan daerah Kalimati. Sejak dulu juga sering terjadi kecelakaan di sini. Apakah karena banyaknya kecelakaan itu sehingga dijadikan Kalimati? Atau mungkin itu kali yang tidak ada kelanjutannya begitu ya? Sehingga dinamakan Kalimati. Sumber atau jalur airnya menjadi buntu. Di Kalimati ini juga pada hari-hari tertentu, kanan kita tadi itu banyak area tanah kosong jalan begitu yang disulap menjadi pasar teman-teman. Menjadi pasar dadakan. Jualannya hanya pagi. Nah kalau siang begitu penjualnya pada pulang, jualan lagi seminggu lagi. Jadi jualannya seminggu sekali. Biasanya walaupun seminggu sekali, mereka para pedagang itu sudah punya hitung-hitungan ya. Kalau hari ini jualan di Kalimati, besok jualan di mana lagi, besoknya lagi jualan di mana lagi, itu biasanya mereka sudah punya agenda, sudah punya jadwal. Sehingga nggak bingung kayak kita kalau lagi nggak punya job, kebingungan besok mau garap apa lagi. Kiri kita berdampingan dengan rel. Sayangnya nggak ada kereta melintas ya. Anak kereta melintas tuh asik banget. Nanti kanan kita ada pabrik. Nggak tahu kalau ini namanya pabrik apa yang di kanan. Wih, langitnya cerah sekali rek. Mudah-mudahan nanti nggak hujan. Bismillah.
Langitnya membiru, asik banget. Terima kasih ya Allah. Terang perjalanan, hati juga menjadi terang. Kiri kita ada rel kereta api kawan-kawan. Ini jaraknya dari ruas jalan raya ini sekitar 10-15 meter saja ya dengan kereta api. Jadi kita berjalan berdampingan. Nek ono kereta itu asik, bisa sambil balapan. Tapi yo panggah menang keretanya. Karena kereta kan tidak ada penghalangnya ya. Sementara kalau kita kan motor atau mobil itu banyak penghalangnya. Di depan kadang ada kendaraan lain yang membuat kita kesulitan untuk nyalip. Nah, ini jembatan kereta api, di kiri itu juga jembatan kereta api ya. Nah, kanan kita ini yang kita lalui ini jembatan untuk kendaraan umum. Berdampingan jembatannya. Satu jembatan kereta api, satu untuk jembatan kendaraan atau mobil atau motor. Kita sudah berada di wilayah Kecamatan Sukomoro kalau nggak salah. Karena wilayah Kecamatan Sukomoro ini luas banget ya. Namanya Sukomoro nggak hanya ada di Nganjuk, tapi di Magetan kemarin kayaknya juga ada. Itu ada rel di samping kita teman-teman. Asik banget, kok nggak ada kereta ya, mudah-mudahan ada kereta. Di kanan kita jauh itu ruas jalan tol, tapi nggak kelihatan kalau dari sini. Jalannya di batas ini agak sedikit bergelombang, hati-hati teman-teman kalau melintasi jalur ini. Kanan ada SPBU. Dengan SPBU terakhir tadi berarti jaraknya kira-kira sekitar 4 atau 5 km, nggak terlalu jauh. Ini ada pabrik tekstil di kanan kita. Di kiri depan kita nanti akan ada pos polisi. Ini dia di kiri kita ada pos polisi. Jika pantesan ya kalau kecelakaan terjadi di wilayah ini dampaknya parah-parah banget karena emang di sini jalur cepat. Jadi kendaraan kalau melaju dengan kecepatan sedang begitu nggak begitu terasa karena jalurnya sepi. Akibatnya melajunya kendaraan atau lajunya kendaraan itu banter-banter teman-teman. Bekas ada perbaikan jalannya. Waduh, rusak lagi habis dirasani. Wah, bahaya sekali ya. Jalannya atau aspalnya meliak-meliak begitu. Ini motor bisa selip itu di situ. Mudah-mudahan pemerintah yang mungkin bisa mendapatkan informasi ini, mungkin buat teman-teman yang bisa bisiki pemerintahnya, mohon dibisikkan supaya bisa segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk ini. Karena yang posisinya ada di wilayah Kecamatan Sukomoro itu kerusakannya sudah lumayan dan sangat membahayakan buat pengendara kendaraan, terutama kendaraan roda 2 seperti saya. Wih, langitnya itu yang menggoda teman-teman, indah sekali, sangat cerah. Mudah-mudahan tidak hujan sampai sore nanti. Kanan kita daerah rest area. Ada masjid, ada tempat-tempat perbelanjaan makanan ya. Kalau teman-teman lapar, nah pengen santap kuliner bisa dilakukan di masjid tadi itu. Kalau nggak salah namanya daerah Ngelundo di sini. Daerah Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Tidak lama lagi depan kita akan ada namanya Pasar Sukomoro.
Ini pasar yang terkenal sebagai sentra bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan untuk lokasi pasarnya, biar teman-teman tahu kalau pengen kulaan ya. Pengen kulaan bawang merah, mungkin di Nganjuk karena menjadi daerah sentranya lebih murah. Nah, dijual di daerah kalian yang mungkin akan lebih mahal harganya. Mantap kali, walaupun ramai tapi tidak terlalu padat kendaraan yang menggunakan ruas jalan ini. Karena untuk dari Jombang menuju ke Madiun ini merupakan jalur utama dan satu-satunya kayaknya ya. Beda dengan kota-kota lain yang kalau misalkan macet di satu titik itu bisa dialihkan ke jalur-jalur yang lain. Nah, kalau di sini nggak bisa teman-teman. Pilihannya hanya jalan tol. Seperti ini suasana ibu kota Sukomoro. Kiri kita itu mengarah ke desa-desa lain di wilayah Kabupaten Nganjuk, termasuk ke Kecamatan Pace. Kanan kita Pasar Sukomoro. Jadi kalau kiri tadi itu mengarah ke Kecamatan Pace Nganjuk, lanjut itu lurus ke Kabupaten Kediri. SPBU Sukomoro. Ini ada SPBU lagi. Bikin masyarakat puas ya. SPBU-nya nggak terlalu jauh antara satu dengan yang lain. Kayak pabrik ya sekarang ya. Nggak tahu kalau nanti di sini UMK-nya ikut-ikutan mahal, nanti akan dipindahkan kemana lagi pabrik-pabriknya ini. Mereka sekarang pindah dari Surabaya ke Nganjuk karena emang selisih dari UMK-nya jauh banget. Oke, sudah hijau, kita lanjut jalan lagi. Masih berada di wilayah Kecamatan Sukomoro, melewati perbatasan masuk ke kota Nganjuk. Oke, kita sudah masuk ke wilayah kota Nganjuk, teman-teman. Perbatasannya sudah kita lewati tadi itu, asik banget. Kantor PDI di kiri jalan. Wih, sponsornya nggak apa-apa sambil lewat. Masuk kota lagi. Oh, tadi sudah ada perbatasan, sekarang ada lagi perbatasannya. Jadi perbatasan double ini. Ada SPBU lagi, sudah kita lewati.
sudah semakin dekat dengan masuk ke kota Nganjuk. Jadi kalau perbatasannya tadi udah kita lewati. Nah ini kalau lurus itu nanti mengarah ke Madiun. Kalau belok kiri itu mengarah ke Kediri atau desa-desa lain di kota Nganjuk. Oke, saya coba belok kiri ya. Pokoknya diawur ae. Engko lak teko-teko nggon. Oke, seperti ini suasana kota Nganjuk. Ini kota tepi ya, bukan di jantung kotanya, bukan pas di pusatnya. Suasana kota Nganjuk, kita masuk ke jalan Mastrip. Ada rel kereta api. Kalau kiri ini arah Surabaya atau Jombang, kanan arah ke Solo atau Jogja. Lanjut juga ke Jakarta, juga bisa lewat sini. Seperti ini suasana jalan Mastrip kota Nganjuk. Kota ini sepi ya, kayak kota pensiun. Oke teman-teman, sementara ini dulu ya video perjalanannya. Nah, di kanan kita ini Dinas Pariwisata. Nggak tahu tadi masih tetap Dinas Pariwisata atau sudah ganti ya nama dinasnya. Ini kalau belok kanan itu mengarah ke Jalan Kartini, termasuk ke rumahnya mantan bupati yang ditangkap KPK dulu. Nah kita belok kiri nih mengarah ke Jalan Veteran. Tapi kita nggak lurus, belok kanan saja. Tak mengarah ke alun-alun Nganjuk. Ini dia belok kanan mengarah ke alun-alun Nganjuk. Di sana ada pendopo bupati, terus kemudian ada taman juga, taman di tengah alun-alun gitu. Oke teman-teman, sementara ini dulu videonya ya, video perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Tadi videonya sudah saya awali dari Bandar Gedung Mulyo. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.